Pemirsa, politik beretika Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, kedua pasangan calon akan bertarung untuk meraih simpati dari masyarakat Sulawesi Selatan. Dan tanggal 27 November nanti gunakan hak pilih Anda secara cerdas untuk menentukan pemerintahan Sulawesi Selatan 5 tahun mendatang. Nomor satu itu tidak ada duanya. Ya. Tena Ruwana, ya. Bahasa Makassar Tena Ruwana. Dan nomor satu itu adalah insya Allah menjadi kemenangan bagi kita. Amin. Kami memegang filosofi dalam kampanye gagasan, satu fakta lebih baik dari 1000 kata. Kami punya fakta-fakta, insya Allah itu akan menjadi referensi masyarakat untuk memilih nomor satu. Seperti itu. Pak, memang sejak awal inginkan nomor satu ya Pak ya? Saya akan bilang tadi, insya Allah kita akan mencabut nomor kemenangan. Dan insya Allah nomor satu adalah nomor kemenangan. Pak, setelah ini apa yang akan dilakukan? Ya, kampanye. Saya kira nanti kita lihat sonasinya seperti apa. Kalau tidak ada sonasi, Pak Asar nanti diajak Pareng di tempat kelahiran masing-masing, saya di Mamina 1. Insya Allah relawan kami, relawan yang tertib. Kami sudah berpengalaman dengan relawan kami rata-rata veteran Perang Dunia Ketiga semua. Jadi mereka sudah cukup pengalaman, satu komando, dan insya Allah tertib. Saya kira mau 1%, mau 10% sama-sama kemenangan. Yang penting insya Allah hanya satu kemenangan. Hanya satu nanti yang menang. Nomornya sama dengan presiden terpilih. Oh ya. Mantap kan? Maknanya memang untuk Indonesia maju dan Sulsel maju. Kita ingin bagaimana pada masyarakat bahwa laksanakan pilkada ini dengan damai, sipaka lebih, sipaka ingat, sipaka tahu. Dan paling penting bahwa kita ini sudah pernah kita bekerja, sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kita santun sopan saja menyampaikan hal-hal yang baik. Ini demi kebaikan Sulawesi Selatan kita cinta ya. Jadi jangan pernah lupa, pilihlah sesuai andalan hati kita. Ya, kita semua punya target, tapi paling penting adalah kita lihat biasanya yang memberikan bayangan kan survei-survei. Kita mengalir saja. Setelah sosialisasi jalan lagi. jalan lagi Pak ya. Keliling saja lah untuk sapa-sapa silaturahmi titik-titik masyarakat. kemenangan dari andalan sendiri di mana Pak? Kita tidak seperti itu. Yang jelasnya Sulawesi Selatan, kita jalan saja, sapa masyarakat. Tentu kita masyarakat nanti 27. Saya akan kasih tahu setelah 27 November 2024. Nanti saya kasih tahu setelah tanggal 27 bulan. Sama aja sama nomor, tapi paling penting kalau kita kan di nomor 2 ya. Nanti paling tidak kita ini pernah kampanye Pilpres nomor 2 juga, dan alhamdulillah kita diberikan juga nomor 2, artinya tentu sosialisasi sudah sampai ke masyarakat juga nomor 2, dan teman-teman juga menyampaikan ya sudah. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Polda Sulawesi Selatan pada Selasa malam menggelar penyerahan personil pengamanan dan pengawalan VIP yang dihadiri langsung paslon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Ke-96 personil Polda Sulawesi Selatan ini merupakan personil yang telah menjalani 6 tahapan uji seperti fisik dan mental, kesehatan serta kemahiran dalam olahraga bela diri dan menembak dari 175 personil Polda yang mendaftarkan diri. Sebanyak 96 personil Polda Sulawesi Selatan mulai melakukan pengamanan melekat kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan sejak memasuki masa kampanye yang dimulai pada hari Rabu ini hingga penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya. Dari 96 personil Polda Sulawesi Selatan tersebut terbagi dalam pengamanan dan pengawalan kepada calon gubernur masing-masing sebanyak 21 personil dan calon wakil gubernur sebanyak 21 personil. Sementara untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6 personil dan Ketua Bawaslu sebanyak 6 personil. Acara penyerahan Satgas Pengamanan dan Pengawalan VIP untuk para calon gubernur,
dan wakil gubernur. Termasuk juga kita menyiapkan pengawal untuk ketua Bawaslu maupun ketua KPU. Alhamdulillah tadi acaranya dihadiri oleh seluruhnya, baik dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah, kemudian juga dihadiri oleh para calon, pasangan calon, kemudian ketua Bawaslu, ketua KPU, beserta seluruh tim pemenangan yang ada. Sebelumnya diketahui terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Muhammad Ramdan Pomanto berpasangan dengan Azhar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Sesuai tahapan kampanye, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dimulai pada hari Rabu 25 September hingga 24 November 2024. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kedua paslon gubernur dan wakil gubernur yakni Muhammad Ramdan Pomanto, Azhar Arsyad, dan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Keduanya hadir langsung di lokasi dengan didampingi masing-masing pendukung di salah satu hotel di Kota Makassar. Proses pengambilan nomor urut dimulai dari pencabutan kertas di dalam box oleh kedua paslon, disaksikan ketua dan seluruh komisioner KPU Sulsel. Usai mencabut kertas, kedua paslon langsung mendapatkan nomor urutnya masing-masing. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Muhammad Ramdan Pomanto, Azhar Arsyad mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi mendapat nomor urut 2. Pasca pengambilan nomor urut ini, kedua paslon akan fokus pada agenda kampanye dengan menyasar seluruh masyarakat di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Ya, Tena Ruanda, ya, bahasa makanya Tena Ruanda. Dan nomor 1 itu adalah insya Allah menjadi kemenangan bagi kita. Kami memegang filosofi dalam kampanye gagasan, satu fakta lebih baik dari 1000 kata. Kami punya fakta-fakta, insya Allah itu akan menjadi referensi masyarakat untuk memilih nomor 1. Seperti itu. Pak, memang sejak awal inginkan nomor 1 ya Pak ya? Saya akan bilang tadi, insya Allah kita akan mencabut nomor kemenangan. Dan insya Allah nomor 1 adalah nomor kemenangan. Oh ya. Mantap kan? Maknanya memang untuk Indonesia maju dan Sulsel maju. Kita ingin bagaimana pada masyarakat bahwa laksanakan pilkada ini dengan damai, sipaka lebih, sipaka ingat, sipaka tahu. Dan paling penting bahwa kita ini sudah pernah kita bekerja, sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kita santun, sopan saja, menyampaikan hal-hal yang baik, ini demi kebaikan Sulawesi Selatan kita cinta. Atau baru yaitu kampanye. Kampanye itu dari tanggal 25 lusa sampai tanggal 23 November. Jadi itu waktu, jadi kan sudah ada nomor urut, paslon masing-masing sudah bisa menyampaikan dalam waktu masa kampanye itu menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Itu nanti tahapan kampanye ada berapa macam model kampanye yang akan dilakukan oleh paslon? Ada rapat umum, ada rapat terbatas, ada dialog, terus penyebaran apalagi alat peraga, media nanti 20 hari sebelum hari H. Sementara itu, sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pilkada aman dan damai, baik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel serta seluruh perwakilan partai politik menandatangani petisi yang telah disiapkan. Dari Makassar, Julius Win, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Makassar telah menetapkan melalui rapat pleno terbuka pengundian nomor urut bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2024.
Hasilnya, Mudafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham mendapatkan nomor urut 1, Andi Seto Gadista Asapa Reski Mulfiati Lutfi nomor urut 2, Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi Amir Uskara nomor urut 3, dan Amri Rashid Abdul Rahman Bando nomor urut 4. Nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Alhamdulillah itu adalah lucky number kami dan 3 berarti hat-trick 3 kali menang. Insyaallah. Program apa yang mau ditawarkan ke tentunya seperti tagline kita, teruskan kebaikan. Semua program-program yang ada sekarang alhamdulillah tentunya sudah baik. Jadi itu kita teruskan dan tentunya sesuai kebutuhan ke depan akan ada akan ada program-program unggulan yang tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Makassar. Kita sesama seluruh calon wali kota dan wakil wali kota Makassar harus lebih kompak, harus lebih bersatu untuk membawa Makassar menjadi kota yang juara 1 di Indonesia 5 tahun. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kami bersyukur, saya bersama Ibu Reski, kita berharap bahwa mudah-mudahan pemilu kada ini, khususnya di Kota Makassar ini, kita bisa beri kepastian kepada masyarakat. Jangan kita mau mencoba-coba, jangan kita mau mencoba pemimpin yang baru mau beradaptasi. Nomor 4, ya, alhamdulillah ini sesuai dengan doa-doa kami semua, doa-doanya tim. Jadi orientasi kita adalah untuk memperbaiki jauh lebih baik. Maka 4 adalah apakah baji. Kira-kira ini adalah angka yang diharapkan sebelumnya? Oh iya? Ya, sangat diharapkan oleh teman-teman semua dan terwujud. Makanya banyak yang bersyukur dengan angka ini. Sebagian terserah, tapi sebagian besar mengatakan ingin mendapatkan nomor 4 dan betul-betul dikabulkan. Oke. Kericuhan mewarnai pencabutan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar. Saling dorong hingga nyaris adu jotos dengan petugas tak terhindarkan. Saat ratusan massa simpatisan dari masing-masing paslon mencoba menerobos pintu masuk yang dijaga ketat aparat kepolisian. Polisi menahan sejumlah simpatisan yang terus memaksa masuk, lantaran tidak memiliki ID card yang telah disiapkan panitia penyelenggara, dalam hal ini KPU Provinsi Sulsel. Kericuhan baru mereda setelah petugas terus memberikan himbauan dan diterima baik oleh seluruh simpatisan dari masing-masing paslon. Pasca kericuhan, proses pengambilan nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur yang digelar KPU Provinsi Sulsel di salah satu hotel di Kota Makassar tetap berjalan dengan lancar. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan petahana Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi mendapatkan nomor urut 2. Dari Makassar, Yolyos Fin iNews melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi atau INIMI resmi mendapatkan nomor urut 3 dalam pengundian dan penetapan nomor urut Pilwali yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Makassar. Pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi memaknai angka 3 sebagai 3 kali kemenangan dan 3 taat dalam Islam. Kepada pasangan calon Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak Ilham Arif Fauzi yang diserahkan langsung. Di dalam Islam itu kita disuruh taat terhadap 3. Yang pertama itu atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, yaitu taat kepada Rasulullah, dan yang ketiga wa ulil amri minkum,
yaitu pemimpin yang adil. Jadi untuk kita sebagai orang yang mengusung sebagai wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3, kita mengutamakan itu. Jadi yang pertama taat Allah, taat Rasul, dan yang ketiga adalah taat pemimpin, dan pemimpinnya itu ini nih. Sementara duet Amri Ar-Rasyid Abdul Rahman Bando memperoleh nomor urut 4. Pasangan tersebut memaknai angka 4 sebagai apakah baji atau memperbaiki. Nomor 4, ya, alhamdulillah ini sesuai dengan doa-doa kami semua, doa-doanya tim. Jadi orientasi kita adalah untuk memperbaiki jauh lebih baik. Maka 4 adalah apakah baji. Munafri Alia mendapatkan nomor urut 1 dimaknai dengan persoalan di Makassar hanya 1, yaitu soal perut. Dan Andiseto Reski memaknai angka 2 dengan perdamaian riang gembira. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Rapat pleno terbuka dalam penetapan daftar pemilih tetap atau DPT yang digelar secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Selatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dihadiri oleh masing-masing 7 komisioner KPU Sulawesi Selatan. Melalui rapat pleno DPT ini, jumlah DPT Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan sebanyak 6.680.807 DPT dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.251.511 dan pemilih perempuan sebanyak 3.429.296. Sementara untuk jumlah TPS diketahui sebanyak 14.548 TPS tersebar di 3.059 desa dan kelurahan yang ada di 313 kecamatan. Dari jumlah DPT yang telah ditetapkan KPU Sulawesi Selatan diketahui berkurang dari jumlah daftar pemilih sementara atau DPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun untuk jumlah TPS bertambah sebanyak 4 TPS, sementara itu di antara 24 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menggelar pilkada serentak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, hanya 1 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki calon tunggal, yakni Kabupaten Baros. Kemudian ini kan semua sudah masuk sebenarnya. Jadi alhamdulillah sudah kita tetapkan nilai jumlahnya 6.680.807. Dari Makassar, Muhammad Nurbane, iNews melaporkan. Sorak-sorak antar pendukung diselingi canda dan tawa antar masa pendukung pasangan calon wali kota Palopo terjadi saat proses pengundian nomor urut pasangan berlangsung. Mereka saling meneriakkan nomor urut masing-masing calon yang didukung, namun proses tersebut tidak menimbulkan ketegangan, melainkan mereka saling tertawa setelah melaksanakan yel-yel masing-masing. Pleno rapat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo oleh KPUD Kota Palopo, Sulawesi Selatan diikuti oleh 4 pasangan calon. Pasangan Putri Dakka dan Haidir Basir mendapat nomor urut 1. Pasangan Farid Kasim Judas Nurhaini mendapat nomor urut 2. Nomor urut 3 didapat oleh pasangan Rahmat Masri Bandasao dan Andi Tendrikarta. Sementara nomor urut 4 didapat pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud. Setelah proses pelaksanaan pengundian nomor, KPU Kota Palopo kembali melaksanakan deklarasi pemilu damai. Keempat kandidat yang ikut berkompetisi sepakat melaksanakan proses pemilihan kepala daerah di daerah dengan mengedepankan kekeluargaan dalam perbedaan. Kita telah melaksanakan rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Dari hasil pengundian nomor urut terdapat 4 pasangan calon. Nomor urut 1 itu Putri Dakka dan Haidir Basir. Kedua pasangan Rahmat Masri Bandaso, pasangan Farid Kasim dan Ibu Nurhaini. Ketiga pasangan Rahmat Masri Bandaso bersama Andi Tendrikarta. Yang keempat pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin.
Seusai pelaksanaan pencabutan nomor urut, pihak KPU setempat kembali akan melaksanakan agenda kampanye berdasarkan tahapan. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bone menggelar rapat pleno terbuka penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone di Ballroom Hotel Novena, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanah Triatang, Kabupaten Bone. 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan ini membawa sedikitnya 50 orang masing-masing paslon sesuai dengan kesepakatan. Para pendukung terus meneriakan yel-yel, bahkan sesekali diingatkan agar tetap menjaga suasana kondusif. Walau suasana dalam ruangan sangat ribut dengan teriakan yel-yel masing-masing paslon, namun ketiga paslon dan para pendukung tetap saling rangkul satu sama lain. Pasangan Andi Islamuddin Andi Irwandi Natsir mendapatkan nomor urut 2. Kemudian pasangan Andi Asman Sulaiman Andi Akmal Pasludin dengan tagline beramal yang juga merupakan usungan dari Partai Perindo, Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PBB, PSI, dan Partai Gelora mendapatkan nomor urut 3. Sementara pasangan Andi Rio Idris Pajalangi Amir Mahmud dengan tagline Sipakaryomi mendapatkan nomor urut 1. Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone ini berjanji dan sepakat melaksanakan pilkada yang damai, jujur, bebas, dan rahasia. Ya, jadi setelah hari ini di tanggal 23 September kita melakukan pengundian dan penetapan nomor urut, insya Allah di tanggal 25 sudah memasuki masa kampanye sampai tanggal 23 November ke depan. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Rapat pleno pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Pangkep tahun 2024 digelar di halaman kantor KPU Kabupaten Pangkep dengan dijaga ketat petugas kepolisian dan TNI. Balik sini Pak, balik sini, balik sini. Balik sini Pak. Tahapan pengundian nomor urut paslon pasangan petahana Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahmat Assegaf atau MYL Ara mendapat nomor urut 1. Pasangan Dr. Chua dan Sofyan Razak mendapatkan nomor urut 2 dan pasangan Amka dan Amir mendapat nomor urut 3. Tahapan selanjutnya akan memasuki masa kampanye yang akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024. Dan pelaksanaan pemungutan suara akan digelar pada 27 November 2024. Ketiga nomor urut tersebut kita sudah tetapkan dan insya Allah akan digunakan nantinya sesuai dengan nama yang mereka ajukan pada silon kami, ya, sistem pencalonannya. Usai pengundian nomor urut pasangan calon, KPU Pangkep melanjutkan deklarasi pilkada damai. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Bapak Andi Muhammad Khairul Akbar dan Bapak Amiruddin.